lancar. Baik Bapak Ibu, selamat sore untuk kita semua. Pada malam hari ini kita akan dicerahkan oleh seorang narasumber yang telah menyelesaikan pendidikannya di Spanyol, di Universitas Cites Avila Spanyol. Beliau ini adalah Pater Zakarias Abduli, Pater Abdul OCD. Baik, kita akan memulai kegiatan kita. Ada baiknya kita memulai kegiatan kita ini dengan doa pembuka yang langsung dipimpin oleh Suster Bagita sendiri. Suster, silakan. Baik, mari para romo, frater, bruder, dan suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita siapkan hati dan batin untuk berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang penuh kasih, penyelenggara hidup kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena cintamu, Engkau berkenan menghimpun kami semua pada kesempatan ini, untuk melakukan kegiatan webinar kami, dengan mendalami hidup seorang kudus Karmel, yaitu Santo Yohanes dari Salib, di mana cinta sebagai dasar spiritualitas. Kami mohon kepadamu, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menaungi hati, budi, dan pikiran kami semua, sehingga apa yang akan kami dengar, kami timbah dan kami peroleh tentang cinta sebagai dasar spiritualitas, mampu kami hayati dan hidupi dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga bisa membawa berkat dan membawa pertumbuhan hidup rohani kami masing-masing. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Bagita yang sudah memimpin kita dalam doa yang baik. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sekedar memperkenalkan tema besar seri yang ketiga ini, Yohanes dari Salib yang ketiga ini adalah cinta sebagai dasar spiritualitas Santo Yohanes dari Salib, dengan subtemanya adalah Oh Nyalah Cinta yang Hidup. Manusia hidup karena cinta yang diterimanya dari Allah dan sesamanya. Maka dari itu, manusia diharapkan untuk berbagi dengan yang lain. Sebab di akhir senja hidup, kita akan diuji dalam cinta. Cinta seperti apakah yang dimaksud oleh Santo Yohanes dari Salib? Apakah cinta yang bernyala-nyala? Ataukah cinta yang mengadili? Ataukah cinta yang seperti apa? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan penjelasan dari pemateri tentang cinta sebagai dasar spiritualitas Santo Yohanes dari Salib. Kepada Pater Abdul, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan Pater. Selamat sore semua. Sore Pater. Senang bertemu lagi dengan para saudara-saudari dalam kelas spesial kita kali ini, yaitu Santo Yohanes dari Salib. Saya tentu saja merasa sangat bahagia karena sudah 2 semester ini setelah kita bersama seorang wanita hebat, seorang ibu yang penuh dengan aspek feminim, juga sedikit berani maskulin. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang yang maskulin tetapi juga punya cita rasa feminim, yang berbicara tentang cinta ya dengan objek yang sangat jelas, yaitu cinta yang dia bangun atas dasar hubungan personal yang sangat intim dengan Tuhan. Karena itu tim dari Karmel para frater komunitas Jogja memilih tema yang juga sangat berani, yaitu cinta sebagai dasar spiritualitas Santo Yohanes dari Salib. Kita sudah melalui 2 kelas yang terdahulu diberikan oleh Pater Chris Surinono tentang penjara Toledo dan lirik-lirik mistik. Kalau kita baca ulang lagi dan kita ingat kembali penjelasan beliau, itu sudah masuk ke dalam satu
ruang cinta atau ruang kasih yang dimiliki oleh Yohanes dari Salib. Itu sangat kuat di sana, kita bisa temukan di sana. Lalu penjelasan yang kedua oleh beliau juga tentang makna simbol atau analogi dalam karya-karya Yohanes dari Salib. Di sana juga beliau sempat menyinggung banyak hal tentang bagaimana Yohanes berbicara tentang hubungan dengan Tuhan dalam simbol-simbol itu. Kalau kita sudah baca dua pertemuan ini atau dua materi yang diberikan oleh Pater Kris, maka materi sore hari ini akan mempermudah kita untuk merenungkan secara bersama bagaimana kisah seorang Yohanes dari Salib dalam pengalaman akan Allah. Di suatu periode tertentu di masa itu, yang kemudian dia menjadi sangat berarti sekali bagi Santa Teresa Avila, karena dua-duanya punya visi dan misi yang sama, yaitu menuju ke persatuan dengan Tuhan melalui jalan yang mereka lalui sebagai karamelik, tapi dalam dua warna yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang sangat luar biasa di dalam. Sore hari ini kita akan bicara Pater, tentang, minta maaf mengganggu sedikit, mungkin Pater bisa bantu share screen, Pater? ya. Itu pasti perkenalan, tidak perlu harus. Oh ya, oke Pak. Kita akan lihat berikut. Bagaimana Pater Felix? Ya, begitu toh ya. Oke. Nah, kita akan lihat tema berikut. Kelihatan memang ini MC sangat disiplin. Oke. Ya. Mantap. Oke. Yang ketiga pujangga, karena tulisan-tulisan itu menunjukkan seorang yang punya selera sastra yang sangat tinggi. Itu Yohanes dari Salib. Kalau kita baca puisi-puisinya itu menunjukkan orang yang memang punya selera sastra dan dia layak disebut pujangga. Bobotnya juga sangat luar biasa. Dan sudah diukur dari kriteria linguistiknya itu, bukan hanya puisi duduk di pasar atau duduk di pinggir pantai lalu menulis "Oh senja", atau duduk mimpi buruk malam baru paginya menulis puisi lalu diangkat menjadi pujangga. Bukan. Lalu yang berikut, mistikus cinta. Ini menjadi sentral refleksi kita sore hari ini adalah dia sebagai seorang mistikus cinta. Jadi standar cintanya itu bukan lagi sekedar cinta level purgatif, pemurnian, awal pemurnian, tapi dia sudah menampilkan pada satu dimensi yang tinggi melalui proses yang panjang sampai pada titik disebut mistikus cinta. Berikut kita lihat karya-karya Kus tentang cinta. Ini akan menjadi pertanyaan bagi para pembaca serius karya-karya Yohanes dari Salib. Mereka akan bertanya, mana kira-kira buku yang menguraikan khusus secara cinta, tentang cinta. Pasti pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang menyukai karya-karya dan membaca secara serius. Para teolog misalnya, para Pater Adam itu pasti akan membaca sangat detail bagaimana cinta ini. Ternyata kalau kita buka di buku Santo Yohanes dari Salib, tidak terdapat dalam sebuah buku khusus yang sistematis, metodologis, menguraikan cinta dari aspek-aspek prinsipil. Tidak. Dia malah tersebar di hampir semua karyanya. Ya, temukan itu nada-nada cinta itu memang ditulis di hampir seluruh karyanya. Karena itu, walaupun tersebar di hampir semua karyanya, cinta adalah pusat doktrin Santo Yohanes dari Salib. Jadi setiap kali dia menulis cinta di setiap karyanya itu memiliki muatan doktrin yang sangat tinggi, termasuk aspek antropologis, teologis, psikologis ada di sana. Kalau kita bedah khusus secara detail tentang cinta versi Yohanes dari Salib. Karena itu sore hari ini saya menulis artikel ini dengan total berpegang teguh pada apa yang ditulis oleh Yohanes dari Salib. Sehingga saya minta maaf, saya tidak menggabungkan itu dengan karya-karya para teolog lain atau tokoh-tokoh spiritual lain yang membahasakan cinta, lalu akan disandingkan dengan seorang figur seperti Yohanes dari Salib. Tidak. Sore hari ini saya lebih fokus kepada karya-karyanya sendiri.
Tema yang pertama adalah cinta itu bahasa universal Yohanes dari Salib. Semua bahasa yang digunakan Santo Yohanes dari Salib untuk berbicara tentang pengalaman mencari persatuan dengan Tuhan adalah bahasa yang penuh cinta. Tenaganya tenaga cinta. Itu kalau dibahasakan secara lebih enteng itu adalah tenaganya tenaga penuh cinta. Lalu di bagian lain dia menggunakan gambar api untuk mengekspresikan hubungan cinta manusia dengan Tuhan. Dalam kalimat ini, beberapa sentuhan cinta yang tersembunyi seperti sambaran api, melukai dan menembus jiwa dan membiarkan semuanya terbakar dengan api cinta. Dan ini dengan tepat disebut luka cinta. Jadi orang yang terluka karena cinta itu mengalami satu fase ini, disambar api, melukai dan menembus jiwa. Ada kalimat lain yang saya tidak taruh di sini, tetapi dia menulis demikian. Nafsu dan kasih sayang semua bergerak dan berubah menjadi ilahi ketika jiwa itu disambar oleh api ilahi. Jadi nafsu dan kasih sayang semua bergerak berubah menjadi ilahi. Dan jiwa karena cinta itu menyelesaikan dirinya sendiri menjadi tidak ada apa-apa, tidak mengetahui apa-apa selain cinta. Saya ulang, ketika jiwa itu disambar api cinta ilahi, dia tidak mengetahui apa-apa selain cinta. Di sini muncul kalimat terkenal Yohanes dari Salib yang bisa direnungkan sebagai bahan meditasi atau kontemplasi, yaitu kata tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa tidak dibahasakan dengan kosong sama sekali. Tapi justru tidak ada apa-apanya dalam Yohanes dari Salib itu adalah tentang kepenuhan cinta. Ketika jiwa berada pada kondisi tidak ada apa-apa, bagi Yohanes, disitulah letak kepenuhan cinta kasih. Kita lihat semacam kontradiksi, tapi di sinilah cara kerja Allah itu. Sangat menarik dalam bahasa Yohanes dari Salib. Cinta teologal. Saya bicara dengan pakar Chris, beliau menekankan aspek ini. Yohanes dari Salib itu membicarakan dimensi ini. Kasih Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah. Lalu bisa saja pertanyaan akan muncul di sini, di mana kasih kepada manusia? Sekali lagi Yohanes ketika bicara tentang cinta, dia bicara tentang gerak rohani personalnya itu dalam hubungan dengan Tuhan. Jiwanya dengan Tuhan. Kasihnya kepada Allah karena Allah mengasihi dia. Ini sangat menarik. Jadi kasih ke Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah. Maka dia gunakan dua kata yang muncul di dalam, kalau kita buka kamus Yohanes dari Salib atau kita buka semua buku Yohanes dari Salib, dua kata yang dia pakai ialah amor dan karida. Keduanya diartikan sebagai cinta, kasih, atau amal. Kata ini bisa diartikan demikian, cinta, kasih, atau amal. Dalam seminar ini, kedua kata tersebut akan dipakai sesuai konteks dan sasarannya. Menurut banyak ahli Santo Yohanes dari Salib, mereka menerima pada kenyataannya identitas substansial dari kedua kata itu karena Yohanes mengasumsikan doktrin tradisional tentang amal sebagai kebajikan teologis dari kasih. Doktrin tradisional tentang amal adalah kebajikan teologis dari kasih. Jadi orang melakukan karya amal atau berbuat baik kepada siapa saja itu karena itu harus menjadi ekspresi dari kebajikan teologis yaitu kasih. Karena ada orang yang memberi tetapi tidak ada dasar kasih di sana. Hanya untuk mungkin ada balutan intensi-intensi khusus dalam hidupnya. Dia beri orang, tapi dia ngomong di belakangnya luar biasa. Kalau bagi Yohanes dari Salib bukan, harus menjadi ekspresi kasih yang sangat prinsip, fundamental. Dia memang itu karena kasihnya dia memberi kepada orang. Konsep cinta dan amal. Kata Yohanes dari Salib, di atas segalanya adalah cinta, karena memaksa kita untuk mencintai Tuhan di atas segalanya.
Ini bukan gairah cinta atau nafsu cinta, tetapi cinta pribadi yang cenderung menuju persatuan dengan orang yang dicintai. Ini gaya Santa Teresa Avila juga, Santa Teresa dari Yesus. Memiliki mereka memiliki konsep yang sama. Gerak cinta mereka itu menuju ke persatuan dengan orang yang dicintai. Di sisi lain, amal yang kita bahasakan sebagai aplikasi dari teologi atau kebajikan teologis tadi, yaitu kasih, direnungkan sebagai cinta akan kebajikan, cinta persahabatan. Tetapi persahabatan sejati tidak mungkin ada tanpa pengalaman cinta kasih teologis. Alasan mengapa amal dilakukan terhadap Tuhan adalah karena kebaikannya, atau Tuhan itu sendiri sangat dicintai. Karena itu dalam diskusi dengan Pater Chris itu, beliau mengatakan bahwa cinta manusia kepada Tuhan atau kepada Allah, Allah kepada manusia. Lalu amal itu dilakukan juga terhadap Tuhan. Karena kebaikannya, atau Tuhan itu sendiri sangat dicintai. Ini kita bisa pahami secara sederhana ketika kita membantu seseorang, kita memberi kepada seseorang, amal itu bukan pusatnya di diri kita sendiri. Tetapi Allah yang memberi kita. Terlebih dahulu kita renungkan itu, lalu kita mampu memberi kepada orang lain. Maaf, batu. Oleh karena itu manusia harus bersuka cita, bukan karena dia memiliki rahmat seperti itu dan menjalankannya, tetapi dalam diri sendiri dia melayani Tuhan di dalamnya dengan cinta kasih yang sejati. Namun kebaikan Tuhan yang memotivasi cinta kita kepadanya. Ini sangat menarik, saudara-saudari. Kebaikan Tuhan yang memotivasi cinta kita kepada adalah salah atau sedikit keliru ketika kita berpikir bahwa karena cinta kita kepada Allah kita dapat melakukan itu. Tidak. Dalam aspek spiritualitas Yohanes dari Salib, kebaikan Tuhanlah yang menggerakkan, memotivasi kita untuk mencintai. Di situ ada tertulis, semakin murni dan hati-hati jiwa dalam iman, semakin ia memiliki cinta kasih Allah yang ditanamkan. Semakin banyak cinta kasih yang dia miliki, semakin dia mencerahkannya dan mengkomunikasikan karunia-karunia Roh Kudus. Karena cinta kasih adalah penyebab dan sarana yang dengannya mereka dikomunikasikan. Konsep cinta dan amal selanjutnya. Kasih itu mengambil bentuk cinta manusia yang cenderung ke arah persekutuan pribadi, memanfaatkan dinamisme dan mekanisme persahabatan, dan bertindak atas jiwa-jiwa pada tingkat yang lebih tinggi di bidang antropologis dan pada saat yang sama teologis. Maksudnya begini, kasih itu mengambil bentuk cinta manusia. Cinta kita itu dalam bahasa teologis itu cinta kita itu terbatas. Kita ingat ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam versi teks yang asli itu teks diterjemahkan dalam dua bahasa. Bahasa yang pertama itu yang kita lihat dalam Injil. Versi yang lain itu dikatakan demikian. Yesus itu bertanya kepada Petrus begini, Petrus, apakah engkau mencintai aku dengan kasih yang sempurna? Engkau mencintai aku seperti dengan kasih yang sempurna? Lalu Petrus jawab, aku mencintai dengan kasih yang terbatas. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas? Petrus jawab, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Nah, ini dia. Jadi konsep cinta dan amal ini, kasih mengambil bentuk cinta manusia. Cinta kita. Cenderung ke persekutuan pribadi. Memanfaatkan dinamika hidup kita. Mekanisme persahabatan kita dengan Allah, dengan sesama. Kasih mengambil bentuk di situ. Dia tidak terpisah dari keadaan diri kita. Nanti dimurnikan dalam aspek antropologis, yaitu manusia, aspek teologis, aspek psikologis kita. Itu dimurnikan. Cinta dapat membuka diri manusia bagi Tuhan dalam hubungan pribadi yang intim dan meruntuhkan penghalang. Penghalang utama adalah egoisme dan nafsu disorder
atau nafsu yang tak beraturan. Ini seringkali kita alami fase ini dalam hidup kita. Karena itu cinta Tuhan versi Yohanes dari Salib, dia membuka diri kita, pintu diri kita yang tertutup oleh egoisme dan nafsu disorder tadi, yang membuat persekutuan antara satu orang dengan yang lain menjadi tidak mungkin karena aspek ini, egoisme dan nafsu disorder. Amal dipahami sebagai fungsi aplikatif paling serius dan halus dari kehidupan manusia dan rohnya. Ya, kalau kita tanya apa itu amal tadi, ini jawabannya dipahami sebagai fungsi aplikatif paling serius dan halus dari kehidupan manusia dan rohnya. Cinta adalah energi manusia primordial dan kriteria tertinggi kedewasaan pribadi. Nah, ini kalimat ini sangat menarik versi Yohanes. Bagaimana letak kedewasaan pribadi diukur? Diukur adalah cinta sebagai energi manusia primordial. Primordial maksudnya yang bawaan yang ada di dalam diri kita yang pertama itu adalah cinta ini. Kemudian dalam perjalanan waktu itu cinta itu akan bertumbuh makin baik atau bertumbuh makin buruk tergantung dari konteks yang kita hadapi. Tapi bagi Yohanes dari Salib, prinsip relasi dengan Tuhan, cinta itu adalah energi manusia primordial. Dan ukuran kedewasaan pribadi itu terletak pada cara dia mencintai Allah. Dan dia merasakan Allah mencintai dia. Cinta ditempatkan pada level perintah pertama. Itu dalam kitab suci juga demikian. Cinta adalah jiwa dari seluruh proses teologis yang terpusat dari awal hingga akhir oleh persatuan cinta. Tidak sia-sia, ada ikatan amal dan kesempurnaan di dalam cinta itu. Kalau saya singgung sedikit dengan Thomas Aquinas tentang level-level atau tingkatan-tingkatan cinta menurut Yohanes dari Salib dan dipadukan dengan Santo Thomas Aquinas, ada 3. Yang pertama itu cinta purgatif, cinta yang memurnikan. Yang kedua itu cinta iluminatif, cinta yang menerangi. Dan yang ketiga itu cinta perfect, cinta yang sempurna, itu cinta kesatuan dengan Allah. Tidak tertulis di situ, ini hanya tambahan. Jadi, cinta adalah kebajikan yang membuat kehendak mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Hanya cinta yang mengarahkan kehendak kita kepada Tuhan. Membebaskan dirinya dari penjara nafsu yang membelenggunya. Hanya cinta yang mampu membebaskan diri dari penjara nafsu yang membelenggu. Kita berjuang untuk memiliki cinta yang jenis ini. Cinta purifikatif atau cinta yang memurnikan. Dalam spiritualitas sanjuan, cinta yang benar mendidik kehendak sehingga menjauh dari semua keterikatan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Karena siapa yang menangani dengan kehendak sendiri akan terluka oleh beberapa dosa. Ini beliau katakan, kalau kita menangani diri kita hanya dengan kehendak kita sendiri, kita akan terluka oleh beberapa dosa. Maka kita harus pakai metode cinta kepada Allah, pemberian diri kepada Allah, pemurnian diri. Cinta menjadi sarana paling tepat untuk bersatu dengan Tuhan. Untuk bersatu dengan Tuhan itu hanya satu, yaitu melalui cinta. Pekerjaan dan mujizat supernatural sedikit atau tidak sama sekali. Sukacita jiwa layak karena tidak termasuk manfaat kedua. Sedikit atau tidak sama sekali penting bagi manusia. Karena itu sendiri bukanlah sarana untuk menyatukan jiwa dengan Tuhan. Jika itu bukan kasih. Dan kita hanya berjalan dengan diri kita sendiri, kita merasa kita gembira, kita bisa berjalan sendiri, itu tidak cukup. Kita harus andalkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Manfaat yang diperoleh jiwa dari menjauhkan diri dari semua nafsu dan selera, meluruskan kehendak kepada Tuhan melalui cinta, sangat menentukan persatuan. Dan cinta purifikatif tadi itu ketika kita menjauhkan diri dari semua nafsu dan selera, lalu kita meluruskan kehendak kepada Tuhan melalui cinta. Sangat menentukan persatuan kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Kata Yohanes dari Salib, jiwa mengalihkan kehendak dari semua kesaksian dan tanda-tanda yang tampak, meninggikan diri sendiri dalam iman yang sangat murni, yang ditanamkan dan ditingkatkan oleh Allah.
dan bersama-sama ia meningkatkan dua kebajikan teologis lainnya, yaitu cinta kasih dan harapan. Semuanya itu merupakan manfaat terpuji yang pada hakikatnya dan haknya penting bagi penyatuan sempurna jiwa dengan Tuhan. Bagan dinamika kebajikan Kristiani versi San Juan. Kalau di dalam teks yang saya kirimkan itu, mungkin Bapak Ibu sudah print itu, ini hasil dari kami retret bersama Pater Chris. Beliau menyajikan bagan ini, menurut saya bagan ini menjadi pintu masuk yang sangat efektif untuk memahami gerak-gerak potensi diri itu, seperti intelek, kehendak, daya ingat versi San Juan. Kemudian ini dibuat dalam bagan ini, mendapat kebajikan teologis iman. Iman itu hubungan dengan kaul atau janji hidup kita itu adalah ketaatan. Saya bilang, kau jangan taat kepada superior. Pokoknya frater, kau atur sendiri kau punya hidup. Itu. Yang penting kau buat baik. Godaan setan kan halus seperti itu. Ini bagannya itu. Lalu kehendak itu keinginan atau kemauan. Kebajikan teologis kasih itu berkaitan dengan kemurnian. Kebajikan Teresa itu cinta kasih. Tantangan adalah daging. Ini sangat menarik bagan ini. Kalau baca bagan ini, saya pikir coba kita tanya Pater Chris. Saya yakin dengan bagan ini kita sudah bisa mengerti hampir sebagian besar doktrin Santo Yohanes dari Salib. Kalau bicara soal intelek, kehendak, dan daya ingat. Daya ingat yang ketiga itu ingatan, kenangan. Kebajikan teologisnya harapan. Kaul-kaul itu berhubungan dengan kemiskinan. Kebajikan Teresa itu artinya lepas bebas. Kemiskinan itu adalah lepas bebas. Bukan tidak punya apa-apa, tetapi lepas bebas. Dunia, tantangan adalah dunia. Di dalam teks itu, saya salah agak keliru menaruh kaul-kaul bisa ketaatan, kemurnian, kemiskinan itu. Coba diperbaiki, saudara-saudari bisa diperbaiki. Di teks itu terdapat kemiskinan yang pertama, lalu ketaatan kedua. Tidak, itu susunan yang terbalik. Harusnya demikian. Iman berhubungan dengan ketaatan, kasih berhubungan dengan kemurnian, dan harapan berhubungan dengan kemiskinan. Oke, kita lanjut. Cinta itu menyehatkan. Cinta itu sehat. Tidak ada bilang saya cinta bikin sakit hati. Prinsip cinta yang sejati, primordial, energi primordial itu menyehatkan. Ini sangat menarik. Nanti kita bahas bersama-sama itu lebih jauh. Kalau kesulitan kita tanya di teolog, kita ada di dalam ini. Dari Irlandia ada. Beliau akan menjelaskan kebajikan teologis cinta itu, kita siap dengar sebentar. Jiwa yang bebas itu sama dengan jiwa yang sehat. Bagi orang suci ini, Yohanes dari Salib, sangat menarik di sini. Kesehatan jiwa adalah cinta Tuhan. Dan dengan demikian, ketika ia tidak memiliki cinta penuh, ia tidak memiliki kesehatan penuh. Cinta yang setengah-setengah itu dia masih sakit itu. Dia harus penuh. Dan itulah sebabnya ia sakit. Karena penyakit tidak lain adalah kurangnya kesehatan. Ini sudah bahasa filsafat sekali, privatio. Kekurangan dari kesehatan itu adalah sakit. Kekurangan dari kebaikan itu adalah kejahatan. Itu privatio. Jadi Yohanes itu membahasakan secara filosofis spiritual kurangnya kesehatan. Sehingga ketika jiwa tidak memiliki derajat cinta, ia mati. Kenapa? Hidup itu harus sehat. Kalau dia tidak memiliki cinta, dia mati. Tetapi ketika dia memiliki beberapa tingkat cinta dari Tuhan, betapapun kecilnya, dia sudah hidup. Tetapi dia sangat lemah dan sakit karena sedikit cinta yang dia miliki. Tapi semakin banyak cinta untuknya, semakin banyak kesehatan yang dia miliki. Dan ketika dia memiliki cinta yang sempurna, kesehatannya akan terpenuhi. Itu Yohanes dari Salib. Saudara-saudari, kalau cinta masih setengah-setengah, mari malam ini kita naikkan statusnya sudah sampai penuh. Sampai meluap. Saya yakin itu ketipan rezekinya itu pasti komunitas Jogja.
Buah-buah cinta kasih. Nah, paling saya baca di buah-buah cinta kasih ini, saya langsung berpikir buah-buah cinta kasih itu akan menyangkut, ya langsung to the point, ke pastoral. Dia nampak sangat rendah hati, dia nampak lemah lembut sekali. Itu yang mau kita pikirkan dari Yohanes dari sana. Tidak, saudara-saudara. Saya coba membaca dengan telaten buah-buah cinta kasih dari Yohanes dari Salib ini, dia bahasakan demikian. Belas kasih yang tetap. Itu buah. Belas kasih yang tetap. Ada kestabilan di dalam. Karena kalau stabil itu, yang namanya rendah hati, mengampuni, beramal, bersukaria, disiplin, itu semua pasti otomatis terjadi. Dia bahasakan secara teologis, spiritual yang sangat kuat ini. Belas kasih yang tetap. Jiwa yang indah. Buah itu sudah karakter antropologis sekali. Jiwa itu ada diri. Ini antropologis, sangat manusia. Nah, manusia tidak bisa dipisahkan dari jiwa dan badan itu. Tapi jiwa yang indah ini. Jadi kalau kita puji, ini orang memang menampakkan keindahan. Bukan karena fisiknya, tapi ada jiwa yang membuat dia indah. Tetap, dan itu menurut dia itu buah cinta kasih. Yang ketiga adalah kesatuan dengan Allah. Ini levelnya tinggi. Orang yang berjalan dalam mistik atau dalam kontemplasi meditasi itu arahnya ini jelas. Ada kesatuan dengan Allah, tetap. Jadi bukan lagi versi Thomas Aquinas atau Yohanes dari cinta purgatif, cinta yang memurnikan itu. Dia bisa saja masih ya jatuh lagi, atau iluminatif, dia memang menghindari hal dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil masih terjadi. Tapi ini sudah ada kesatuan dengan Allah. Kalau dia lepas kesatuan itu, dia tanggalkan itu, dia jatuh lagi. Ini sangat menarik. Ini sebuah proses yang sangat indah. Lalu yang ketiga adalah, yang keempat adalah karunia-karunia. Itu juga menurut Yohanes adalah buah-buah cinta kasih. Karunia-karunia itu umum dan khusus. Ini kita masing-masing ingat kita punya karunia, punya kemampuan. Ada yang punya kemampuan mengajar, ada yang punya kemampuan ya berpastoral itu luar biasa. Ada yang punya kemampuan lain-lain memperkaya gereja, justru kan ada banyak karunia. Itu bagi dia itu buah-buah cinta kasih. Kalau hubungan yang tepat dan yang kuat dengan Allah, ini buah-buah. Penutup. Cinta membantu semua keinginan kita menjadi sehat. Siara kita harus dimulai dari Tuhan sendiri, bukan dari keterbatasan-keterbatasan kita. Saya ingat ini waktu kami retret tentang Yohanes dari Salib dan Trisavila, Pak Kris pernah menyinggung hal-hal demikian, dan saya kutip itu karena saya pikir ini bahasa yang paling aplikatif dari Yohanes dari Salib. Lemah lembut dalam kata-kata dan sifat. Maka di mana itu saya lupa, itu Yohanes bilang el dulce toque de Dios, sentuhan lembut dari Allah. Sentuhan lembut dari Allah itu ada kelembutan di dalam interaksi kita dengan Tuhan, ada kelembutan dengan sesama. Lalu cinta itu merawat. Cinta harus dirawat. Tanpa perawatan maka cintanya sekedar pelampiasan ego. Misalnya ibu-ibu merawat perkakas di dapur itu bukan soal karena barangnya itu mahal, tapi itu demi keutuhan, demi kesehatan, untuk jangka waktu yang panjang. Orang merawat barang itu kan tujuannya itu bisa dipakai, bukan hanya karena dia mahal, karena barang yang murah pun kalau dirawat dengan baik sangat luar biasa. Jadi cinta itu merawat. Cinta itu mampu membiarkan orang lain bertumbuh. Itu Yohanes, karena itu dia menulis karya-karyanya itu karena dia mau kita yang baca bertumbuh seperti yang dia alami itu. Itu sasaran Yohanes, sasaran seorang mistik itu begitu. Universal itu yang begitu. Dia mau semua orang bertumbuh. Saya ingat suatu ketika di CITES itu ada pertemuan internasional para bankir di dunia ini, yang orang-orang yang ahli-ahli keuangan hebat yang punya ya para pemodal bertemunya di CITES. Lalu ada pertanyaan, kenapa Anda memilih di pusat spiritualitas, bukan di hotel-hotel megah? Mereka bilang, masalah keuangan itu dasarnya karena orang lemah dalam spiritualitas. Kalau orang kuat dalam spiritualitas itu tidak ada masalah yang seperti ini.
Nah, itu jawaban itu membuka ruang refleksi yang sangat luas dan panjang untuk kita. Para bankir dunia, para pemilik modal justru memilih tempat atau pusat spiritualitas untuk bicara hal yang mengenai dunia ini, supaya mereka punya dasarnya kuat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik para Romo, para frater, bruder, dan suster. Kita semua telah mendengar penjelasan dari pemateri Pater Abdul. Terima kasih kepada Pater Abdul, sungguh luar biasa ya Pater, sangat mendalam. Memang kalau kita berbicara tentang cinta, itu akan membuat orang yang mendengar dengan kata cinta itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib, bahwa cinta itu membuat orang hidup, membuat orang sehat, dan cinta itu otomatis akan membuat kita semangat. Maka pada kesempatan ini, karena waktu kita ada tersisa, maka saya memberikan kesempatan, ada waktu tersisa 10 menit, maka saya memberikan kesempatan kepada peserta, para Romo, suster, bruder, dan frater, mungkin ada beberapa hal yang belum dipahami atau perlu ingin mengetahui lebih dalam, maka saya memberikan kesempatan. Baik, terima kasih Pater Abdul. Kami sudah merasa sehat jiwa semua, karena penjelasan ini memang buat kami berbunga-bunga. Baik Pater, ada seorang penanya yang sudah raise hand, Ibu Ellen dari Malang. Silakan Ibu Ellen, silakan mengajukan pertanyaan singkat, padat, dan jelas supaya Pater Abdul cepat menjelaskannya. Terima kasih. Terima kasih Pater, penjelasannya sangat membantu saya untuk memahami Santo Yohanes Salib dari sisi yang berbeda. Karena selama ini saya lebih melihat Yohanes Salib itu dari sudut pemurnian. Jadi sepertinya cinta untuk kepada Tuhan itu melewati jalan pemurnian yang begitu berat dan sulit gitu. Jadi sebaiknya bagaimana untuk awam dalam mempelajari Yohanes Salib? Kalau di situ ada beberapa buku, sebaiknya yang mana dulu yang kita baca? Atau singkatnya yang mana dulu, cinta atau pemurnian, pemurnian atau cinta? Itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pater. Terima kasih ya Ibu Elin, terima kasih. Suster, mungkin Pater sudah dapat pertanyaannya. Ya, silakan Pater. Saya sudah dengar. Memang setiap kali pertanyaan Ibu Elin itu sulit-sulit. Ya, baik. Seperti yang saya katakan dalam kata pembuka tadi, kita tidak bisa temukan cinta itu dalam uraian yang spesifik, sistematis, sehingga itu menjadi lebih mudah untuk kita mengerti Yohanes dari sana. Karena kalau kita pisahkan itu dari pemurnian juga menjadi tidak pas. Karena konteks pemurnian versi Yohanes dari Salib itu juga adalah karena cinta. Karena cinta kepada Allah, kita mau memurnikan diri. Jadi dia itu satu paket yang bersamaan saling dikuatkan satu dengan yang lain. Kita punya cinta, tetapi dimurnikan. Kalau kita mau memurnikan diri, kita butuh cinta. Dari dua sarana ini adalah satu kesatuan yang membantu kita untuk sampai kepada persatuan dengan Tuhan. Entah awam, entah siapa biarawan atau biarawati, kita tidak bisa pisahkan itu. Saya sangat yakin kalau kita pisahkan dua tema ini jauh, berarti kita tidak akan menemukan benang merah dari apa yang dimaui oleh seorang Yohanes dari Salib. Mungkin itu Ibu. Jadi kalau kita membaca misalnya Malam Gelap dari pendakian Gunung Karmel dan Malam Gelap sendiri, atau Kidung Rohani, atau yang diterjemahkan itu Armada Rohani, Kidung Rohani, itu semua ada satu kesatuan antara cinta, pemurnian, atau kasih pemurnian ada dalam satu paket. Oke, Ibu Elin, bagaimana Ibu Elin? Ada tanggapan? Mic-nya belum dihidupkan, Bu Elin. Dihidupkan. Iya, jadi itu nggak usah dibaca secara berurutan, nggak apa-apa ya Romo ya. Ya. Mau Nyala Cinta yang Hidup dulu, mau Pendaki Gunung Karmel, Malam Gelap, baca berbarengan, bergantian saja juga begitu ya. Ya. Makanya baru-baru Pater Chris sudah memulai dengan penjara Toledo itu sebenarnya adalah pintu masuk dengan cinta dan purifikasi tadi untuk masuk mengerti ke
tahap-tahap selanjutnya. Itu memang sengaja dibuat berurutan supaya kita pahami ini proses pemurnian cinta Yohanes dari salib itu berjalan begini dari dia kecil masa muda, tapi yang klimaksnya itu penjara di Toledo itu membuka ruang pemurnian atau purifikasi dan cinta tadi. Oke, Bu Elin. Oke, bagaimana Ibu Elin? Ya, ya sementara itu sih. Sebenarnya saya mau tanya bahwa kalau orang harus memberikan, menyerahkan, memurnikan, mengosongkan, sementara dia sendiri belum memiliki, itu juga kayaknya nggak mungkin gitu loh. Apakah dari sudut pandang itu bisa Romo jelaskan sedikit? Karena saya pernah membaca satu buku dari Gerard May, mungkin seorang psikiater yang membahas mengenai Yohanes Salib. Dia bilang kalau kita seorang yang tidak memiliki apa-apa atau mungkin belum memiliki cinta manusiawi atau apa dan harus menyerahkan, mengosongkan, itu sangat menyakitkan atau mungkin sulit dipahami begitu. Apakah mungkin Romo bisa memberi sedikit ulasan mengenai itu? Ini memang coba kita lihat dulu psikolog, mungkin Pater Oris ada tambahan tentang hal ini. Saya minta atau Pater Adam atau Pater Chris sendiri ada ini. Baik, Pater Abdul memberikan semacam kesempatan kepada pater-pater yang mungkin mendalami secara khusus tentang psikologi, ataukah Pater Chris silakan mencoba membantu Pater Abdul untuk menjawab pertanyaan Ibu Elin ini. Oke, sepertinya Pater Oris. Oke, baik. Saya juga tadi hampir mau tanya soal itu. Saya melihat bahwa pengalaman manusiawi yang dialami oleh Santo Yohanes dari Salib, berangkat dari keluarga, pengalaman cinta yang dialami oleh Santo Yohanes di dalam keluarga itu juga bisa mempengaruhi pola pikir, sehingga ketika dia berada di dalam situasi spiritual, dia sudah mengalami cinta dari orang tua, dan dia bawa itu ke tingkat yang lebih spiritual. Sehingga apa yang dikatakan oleh Romo Abdul bahwa beliau lebih menekankan kata cinta. Saya kurang tahu berapa banyak kata cinta yang dituliskan di situ, pasti Romo Abdul tahu. Jadi itu adalah pengalaman manusiawi. Benar, tanpa pengalaman manusiawi tentang cinta, kita tidak bisa mengekspresikannya atau membawa kepada tingkat yang lebih spiritual. Jadi dia mau mencoba untuk menghubungkan pengalaman manusiawi dengan pengalaman ilahi yang dialaminya di dalam biara dan juga di dalam pengalaman kehidupan pastoralnya. Itu saya sedikit menjelaskan. Saya tadi juga mau tanya soal itu. Oke, terima kasih. Baik, Pater. Terima kasih untuk feedback-nya. Saya rasa cukup mencerahkan, Pater. Terima kasih, Pater Oris. Ibu Elin, satu tambahan kecil saja. Yohanes sampai bicara tentang pemurnian atau purifikasi itu karena apa yang mau dimurnikan, karena dia punya pengalaman yang mau dimurnikan, pengalaman personalnya, pengalaman diri, bisa saja itu pengalaman luka atau penderitaan, karena masa kecil itu penuh dengan penderitaan, atau luka karena ada hal yang mau dia murnikan, sampai dia menulis proses pemurnian. Baik, Pater. Terima kasih, Pater. Pater, kita punya waktu lagi 10 menit sebelum beralih ke kelompok. Jadi kita ada 2 pertanyaan lagi dari Ibu Felicia dengan Ibu Paulina Alian. Pertanyaan dari Ibu Felicia itu, apa artinya tanpa perawatan maka cinta hanya sekedar pelampiasan ego? Itu yang pertama, Pater. Tanpa perawatan, maka cinta hanya sekedar pelampiasan ego. Apa maksudnya itu, Pater? Ya. Lalu yang kedua itu dari Ibu Paulina itu, dalam penjelasan tadi Ibu Paulina menangkap bahwa cinta bukan tentang menghilangkan hawa nafsu, tetapi mengarahkannya pada Tuhan. Lalu dia menangkapnya bahwa mengarahkan pada Tuhan berarti hawa nafsu tadi dimurnikan. Bisa Pater memberikan contoh lebih konkret terkait dengan ini? Itu saja dulu, Pater. Ya. Perawatan cinta, baik kita bicara tentang
kitab yang beragama Katolik. Perawatan cinta kita itu apa? Perawatan cinta kita itu dengan cinta kepada sakramen-sakramen. Misalnya sakramen pengakuan. Itu kita merawat cinta kita. Bisa saja yang ada itu adalah semua yang kita lakukan itu karena demi diri kita. Bisa saja ada aspek popularitas di dalam, kita mau ingin terkenal, kita mau merasa kita mampu. Hal-hal seperti ini bisa menghalangi kita untuk mencintai dengan lebih murni kepada Allah. Maka perawatan cinta itu dengan melakukan hal, membersihkannya melalui sakramen, melalui ekaristi, melalui doa, atau devosi-devosi yang publik, devosi-devosi populer itu aspek-aspek yang disediakan oleh gereja atau sarana-sarana yang disediakan gereja itu menjadi media untuk kita merawat cinta itu. Cinta perlu dirawat, rumah perlu dirawat dengan membersihkannya, menyapunya, menempatkan sesuai dengan tempatnya, seperti itu. Mungkin patung Bunda Maria dulunya di meja utama, sekarang pindah ke sudut. Yang di meja utama itu alat cas, HP, itu begitu, bisa terjadi begitu. Jadi kita mau mengembalikan, merawat itu mengembalikan sesuatu pada keadaannya, pada prinsipnya. Dan cinta itu menempati diri kita pada keadaannya, pada prinsipnya. Bisa bergeser karena hal-hal tadi. Itu menyambung ke yang jawab pertanyaan kedua, ada miripnya dengan pertanyaan pertama sebenarnya. Bagaimana hawa nafsu itu tetap ada sepanjang hidup kita. Itu tetap ada itu. Kalau itu dihentikan dalam hubungan dengan Allah, maka itu kita bilang dosa itu karena putus hubungan dengan Allah, putus relasi dengan Allah. Sama dengan putusnya cinta atau hilangnya cinta itu yang dominan itu hawa nafsu. Nafsu apa? Ada banyak nafsu banyak sekali yang kita sebutkan, dapat kita ingat itu. Nafsu makan, nafsu jabatan, nafsu ini macam nafsu seksual, semua itu ada di dalam yang kita miliki di dalam diri kita. Kalau kita hentikan hubungan dengan Tuhan, proses permurniannya tidak berjalan. Yang ada adalah itu saja. Hawa nafsu yang tidak terkendali atau disorder, tidak beraturan. Itu. Oke, Pater. Terima kasih, Pater. Itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Amsi di bawah. Ya, Pater, saya kira demikian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, para romo, para suster, mungkin kita siap-siap untuk melakukan pendalaman di dalam kelompok masing-masing ya. Oke, selamat datang kembali. Oke. Apakah semua sudah hadir? Baik, Bapak Ibu, setelah melakukan pendalaman materi di dalam kelompok tadi, pasti kita sudah menyiringkan apa yang menjadi unek-unek dalam hati kita, atau apa yang menjadi masalah dalam hati kita masing-masing. Nah, kembali ke ruangan utama ini, kita semua diajak untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi kita masing-masing dari kelompok masing-masing. Mungkin ini bisa menjadi insight baru atau masukan baru untuk kelompok-kelompok lain mungkin. Ya, saya memberikan kesempatan kepada kelompok paling terakhir, kelompok 8, mungkin bisa mewakili, ya bisa satu orang bisa mewakili yang lain. Silakan dari kelompok 8. Oke, Frater Fanci, sedikit menambahkan, nanti setiap kelompok diberikan kesempatan 2-3 menit dalam mempresentasikan. Oke, ya. Silakan kelompok 8. Halo kelompok 8, perwakilan kelompok 8. Kalau kelompok 8 belum siap, ya kelompok 7. Kelompok 7 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, silakan Frater Vian. Untuk memaparkan beberapa butir refleksi berkaitan dengan pertanyaan yang telah dibagikan. Frater Vian bisa aktifkan kameranya? Oh ya, soalnya tadi saya aktifkan suaranya biasa agak terganggu. Coba saya coba dulu. Mudah-mudahan aman. Oke, ya, silakan. Baik, apakah bisa mendengar suara saya? Berkaitan dengan dua pertanyaan tadi, saya langsung ke beberapa kesimpulan itu. Di antaranya itu bahwa dalam refleksi kelompok kami itu, melalui sharing yang dibagikan, yang pertama bahwa cinta itu konstan. Cinta itu tetap, tetapi juga berkelanjutan. Artinya hadir
dalam dinamika dalam perjalanan hidup sehari-hari, sehingga dia berkelanjutan tetapi juga tetap ada hadir. Dan yang berikut, bahwa cinta itu bersumber dari kasih Allah. Ada penyertaan, ada kerahiman di situ. Tadi ada salah satu kutipan dari salah satu peserta mengatakan misericordia Domini. Jadi mungkin saya salah, nanti diluruskan oleh peserta. Yang berikut ada pemurnian ingatan. Karena di dalam ketika ada cinta, maka ada harapan. Tetapi bahwa cinta itu perlu dimurnikan dengan iman. Karena itu memang ada relasi antara tiga kebajikan teologi itu, iman, harap, dan kasih, dalam refleksi kelompok kami. Dan yang berikut, bahwa setiap hidup, entah mau hidup komunitas, hidup berkeluarga, bahwa jiwa itu menjadi tidak sehat kalau tidak ada cinta, maka cinta itu perlu dirawat dalam hidup, justru melalui tindakan yang nyata. Jadi bukan sesuatu yang di awang-awang, tapi konkret dalam hidup, itu cinta yang nyata, yang dialami, sehingga kehadiran itu memberikan makna bagi orang di sekitar. Demikian pemaparan singkat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Frater Fian. Sungguh luar biasa, mendalam sekali. Ya, sekarang kita berlanjut ke kelompok 5. Kelompok 5 silakan. Halo, kelompok 5. Bapak Anton. Oh, Bapak Anton nggak selesai ya? Silakan Bapak Anton nggak selesai. Oke. Bapak Anton Suleman lagi. Nah, kalau belum siap, ya kita ke kelompok 4 saja. Siap, Kelompok Frater. 4, kita, oh ya, silakan Bapak Anton, Ya. sudah siap. Bapak Anton. Bapak Anton, Bapak silakan tolong aktifkan aktifkan Ada mic-nya. kesalahan teknis. Bapak Anton. mic. Mic-nya diaktifkan, Bapak Anton. Mic-nya tolong diaktifkan. Saya akan tampilkan siapa itu, lihat kalau mic belum ini. Silakan, Bapak Anton belum dihidupkan mic-nya. Bapak tolong mikrofonnya diaktifkan. Ah, oke, sudah. Ya, silakan Bapak Anton. Oke. Sudah. Silakan, Bapak. Baik, Frater, terima kasih. Saya ini sebagai orang tua dikerjain oleh kelompok kami. Itu karena cinta. Tapi tidak apa-apa, itu karena cinta. Karena cinta. Baik, dalam refleksi kami, diskusi kami dengan saudara-saudara kami sekelompok, dapat kami simpulkan seperti ini. Jadi ini dua pertanyaan digabung menjadi satu. Itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dari tema, jadi kami berkesimpulan cinta itu adalah totalitas. Karena totalitas ini tidak bisa diberi oleh manusia, tapi yang pertama itu dari Allah. Ya, karena dari Allah. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus melepaskan ego kita. Ego kita, sehingga cinta itu bisa sempurna, bisa total. Kemudian ada juga menyatakan bahwa ya mungkin ini manusiawi, dari pandangan manusia. Cinta itu mudah diungkapkan, tapi sulit dilaksanakan. Ya. Kemudian ya, jadi anak muda bisa ketawa itu. Tapi ada juga dari Mama Mia menyatakan seperti ini. Jadi cinta itu bentuk-bentuk cinta, bentuk-bentuk cinta. Ini dia katakan sebagai bahasa daripada cinta itu. Itu misalnya yang pertama itu adalah saling memberikan pujian. Itu cinta. Ya, itu saling memberikan pujian. Bisa dengar kah, Frater? Iya. Belum. Ya, bisa Bapak. Bisa Bapak Anton, silakan terus lanjut. Saling memberikan pujian. Kemudian juga waktu yang berkualitas sama-sama. Ya, tuh dalam komunitas juga harus bersama-sama, itu cinta. Makan bersama itu cinta. Memasak bersama itu cinta. Dan main-main yang kecil-kecil itu, tidak perlu yang besar-besar. Kemudian ada saling membantu, saling menolong. Ya mesti ada susah, dibantu oleh orang yang senang, atau sebaliknya. Yang sakit, dibantu oleh orang yang sehat. Nah. Kemudian juga memberikan penghargaan.
Itu penting tuh, cinta, memberikan penghargaan terhadap yang lain. Dan masih banyak, itu kira-kira yang seperti itu. Kemudian juga cinta itu membuat orang harus bahagia. Jadi tidak boleh bersungut-sungut dan macam-macam. Dan cinta itu harus diungkapkan seperti tadi yang pertama, ya ada yang beberapa bahasa cinta, dan cinta itu bisa berbahaya. Ini ungkapan dari diskusi dari Suster dan Frater. Bilang cinta itu bisa membahagiakan dan juga bisa berbahaya. Nah, Suster Natalia, Bapak Anton. bukan, saya sebut nama, jangan. Lanjut, Kemudian lanjut. juga harus harus ditunjukkan dalam sikap seperti tadi yang disebutkan di atas. Kemudian cinta itu tidak selalu dimanjakan. Sebagai contoh tadi Suster menyampaikan, misalnya kita mencintai cucu atau anak itu, kalau dia beli boneka, kita harus beli boneka, beli ayam goreng, apa segala macam, tidak. Jadi kita memberikan perhatian kepada dia dengan cara yang lain. Ya, oke, Bapak Anton. Masih Bapak Anton? Masih? Ya. Masih? Oh ya. Masih lagi. Jadi tidak kita ditunjukkan kepada orang lain atau kita memberikan pada lain, itu Tuhan artinya orang bahagia dan orang senang. Kemudian juga ada yang terakhir ini, jadi cinta itu ya dapat dilakukan dengan hal-hal yang kecil-kecil saja, dan kecil itu ada indah. Jadi Frater tadi bilang small is beautiful. Terima kasih, kami kembalikan. Oke, terima kasih kelompok 5 yang diwakili oleh Bapak Mantap, Anton. Bapak Anton. Small is beautiful. Yeah. Oke, kita lanjut ke kelompok berikut. Kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Halo, kelompok 4. Kelompok 4. Salah satu mewakili. Sudah hadir kelompok 4. Kelompok 4 ini. Halo, kelompok 4 sepertinya Ibu Maria, Ibu Cimei, silakan. Halo. Silakan Frater Budi. Oh iya. Oh, Frater Budi. Ini langsung ke kelompok 4 melompat kah? Ya, ini kelompok 4. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sabar ya. Ya, kami tadi merefleksikan banyak hal dan sampai-sampai tidak cukup waktu. Iya kan teman-teman kelompok? Tetapi kami di awal, apa yang kami sampaikan, mau sampaikan kepada teman anggota kelompok kami, kepada Pater Flavi, selamat ulang tahun Tabisan Imam Baru bersama kawan-kawan. Pater Remi, Pater Sius, dan Pater Markus juga. Dari kami anggota kelompok. Dan mengenai pertanyaan-pertanyaan, dua pertanyaan tadi, kami mendapat refleksi bahwa cinta itu pertama-tama memurnikan. Karena setiap sebagai manusia kita punya kehendak, dan kehendak itu sering kehendak baik dan kehendak buruk. Maka perlu cinta, seperti yang Yohanes katakan tadi melalui pemaparan Pater Abdul yang sangat baik itu, butuh cinta untuk memurnikan kehendak-kehendak itu. Yang kedua, sebagai manusia juga kita sering melakukan kontak sosial, relasi, dan kita sering melaksanakan itu dengan cinta. Tetapi ketika belajar dari Santo Yohanes dari Salib, kita, para Karmelit, simpatisan, perlu memiliki pemahaman bahwa cinta yang kita lakukan itu ada kaitan dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang kita terima dari Santo Yohanes dari Salib. Dan tentu kita juga harus menyadari bahwa cinta sejatinya yang terbaik datang dari Allah. Memang manusia juga bisa mencintai, tapi ketika kita menyadari cinta itu datang dari Allah, kita bisa memasrahkan diri untuk bisa dimurnikan kehendak-kehendak kita. Dan memang cinta itu menarik, karena cinta juga penting bagi hidup berkomunitas, membiara, tapi juga bagi hidup berkeluarga. Kalau prakteknya dalam komunitas, cinta itu dalam hal saling menolong, dalam melaksanakan tugas pekerjaan,
kalau dalam hidup berkeluarga, cinta antara orang tua, anak, atau suami dan istri. Dan terakhir, terima kasih untuk Dr. Abdul dari kami atas penjelasannya di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua anggota kelompok. Sekian dari kami, para moderator. Oke, terima kasih kelompok 5 yang diwakili oleh Father Budi. Oke, sekarang kita berlanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, ada yang mewakili? Silakan kelompok 3. Kelompok 3, halo. Kelompok 3. Silakan yang mewakili mengaktifkan mic-nya, mempresentasikan apa yang sudah diskusikan tadi. Silakan. Oke, halo, selamat malam. Salam sehat dan salam cinta. Dr. Yuven. Ya, Oke. kami membuat kesimpulan menarik dari dinamika kelompok tadi. Di sana ada Pak Adrianus, ada Pak Ibu Suster Elisa, Ibu Febiola itu, lalu Ibu Maria Fraterhan. Cinta harus dibalas dengan cinta. Itu kesimpulan kami, kesimpulan kelompok. Lalu berdasarkan pertanyaan yang diberikan, apakah spiritualitas cinta yang diajarkan oleh Bapak Yohanes dari Salib itu bermanfaat? Nah, Bapak Adrianus menjawab, memberi jawaban, men-sharingkan bahwa cinta, spiritualitas itu sangat bermanfaat. Cinta itu sangat bermanfaat. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana merealisasikan cinta yang kami peroleh dalam pembahasan hari ini? Hal-hal konkret yang bisa dibuat dalam panggilan itu, misalnya Frater Hans men-sharingkan pengalamannya, mencintai panggilannya, sedikit lagi akan ditapis jadi diakon, lalu orang tua mencintai anak-anaknya, anak-anak mencintai orang tuanya. Itu hal-hal konkret yang kami diskusikan di sana. Sehingga pertanyaan untuk pemateri, apakah bisa dijelaskan latar belakang keluarga Bapak Yohanes, ibu dan bapaknya, ibu dan mamanya, supaya kami kelompok bisa memahami cinta yang manusiawi, dan cinta dari keluarga itulah menuntunnya sampai kepada cinta yang spiritual, sehingga cinta itu tidak abstrak. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah diwakili oleh Frater Yuven. Baik, ada satu pertanyaan yang kami catat. Kita berlanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih Frater Fanci untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Tentang tema cinta, apakah membantu pertumbuhan rohani bagi kelompok 2? Ya, ini sangat membantu sekali, karena menurut kami bahwa cinta itu adalah tentang memberikan perhatian, tentang relasi kepada sesama, dan ini merupakan, kemudian cinta itu tentang amal. Jadi amal yang diajarkan Allah kepada manusia ini yang dibagikan kepada sesama. Kemudian cinta itu ilahi, yang tentunya bersumber dari Allah. Dan cinta itu hanya bisa digandakan dengan cinta. Dan untuk itu maka butuh pemurnian yang terus-menerus untuk menuju pada pemurnian cinta. Dan karena dengan cinta ini seseorang dapat melakukan sesuatu. Karena menurut kelompok kami bahwa tanpa cinta pada hakikatnya adalah mati. Dan cinta itu selalu melihat pertumbuhan dan selalu ada dalam kehidupan seseorang. Itu mengapa cinta itu sangat membantu dalam pertumbuhan rohani, itu nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah bagaimana kelompok kami menerapkan semangat spiritual cintanya San Juan dalam panggilan hidup kami masing-masing? Yang pertama bahwa ini mungkin contoh yang pertama ini adalah dikhususkan kepada ibu-ibu. Jadi tidak perlu menawarkan kepada pedagang-pedagang kecil atau pedagangan asongan ya tentang apa yang mereka jual, dan ini biasanya pengalaman ibu-ibu. Oleh karena itu mulai malam ini ibu-ibu yang hadir dalam Zoom ini jangan terlalu banyak tawar-menawar. Supaya apa? Supaya cinta kita itu menjadi lebih penuh begitu kepada sesama yang kita jumpai setiap hari. Kemudian
cinta itu dengan dalam panggilan hidup kita dengan memberikan pelayanan kepada sesama dengan penuh cinta dan tulus, lalu memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan walaupun itu kecil, tetapi kalau didasari dengan cinta yang tulus itu luar biasa dan sangat dasar. Lalu kita juga tetap melakukan kebajikan-kebajikan karena dengan cinta walaupun itu sangat sakit. Namun kalau cinta tetap diberikan, itu juga bagus, dan dalam memberikan cinta kita tidak boleh membeda-bedakan ya, siapapun dia. Kemudian dalam menerapkan spiritual cinta ini, kesaksian iman yang kita miliki, ini sangat membantu sesama untuk mendekatkan diri sesama kepada Tuhan. Misalnya bagaimana kehadiran kita ketika ada orang yang mungkin imannya kurang dimurnikan atau mungkin jauh dari Tuhan, tetapi ketika kesaksian hidup kita tunjukkan kepada sesama, dia pasti akan ikut juga. Dan itu adalah kesaksian dalam kelompok kami. Jadi ada yang tidak memiliki agama ataupun dari agama yang lain, ketika kesaksian hidup kita wujud nyatakan dalam kehidupan, mereka pun akhirnya bergabung dalam keluarga Katolik. Demikian dari kelompok kami, salam cinta dari kelompok 2. Baik, terima kasih Mama Ivon, rupanya penjelasannya bagus. Oke, kita berlanjut lagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 6, dan kelompok 8. Kita lanjut ke kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan. Dr. Panci, minta maaf. Halo, ya. Mungkin didahulukan kelompok 8 ya, katanya soalnya sebelum jaringannya error. Jadi kita berikan kesempatan untuk kelompok 8. Baik, silakan. Kelompok 8 mungkin dari CM Novisiat Keva bisa mewakili, silakan. Terima kasih Frater Panci dan Suster Bakita. Ini Suster. dari kami ya, kami kan dari Keva, atau jadi jaringan kami kadang tidak semulus jaringan orang kota. Jadi kami mewakili kelompok 8 yang mau membagikan kembali pengalaman sharing kami tadi. Ini pengalaman sharing kami tadi di dalam kelompok kecil. Dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun, kami merefleksikan bahwa cinta itu sebenarnya bermula dari cinta Allah. Jadi kalau manusia dilahirkan tidak ada cinta, itu cinta yang seperti naif, mustahil sekali kan kalau dilahirkan tidak ada cinta. Jadi karena cinta makanya kita dilahirkan. Jadi cinta itu sebenarnya murni dari Allah duluan. Pengalaman cinta itu adalah pengalaman cinta yang adil kodrati menurut kata Pater Bonan. Dan cinta itu harus stabil. Dalam mencinta itu harus ada komitmen. Karena cinta itu semakin diberi, dia semakin diterima. Dan dari Bapak Andreas tadi, dia mengatakan bahwa cinta itu menyala. Kalau menyala berarti dibakar duluan. Setelah dibakar pasti ada cahaya. Dan kalau sudah menghasilkan cahaya, cinta itu panas. Jadi cinta kalau sudah panas berarti cinta itu dialami, dan ketika kita mendalami cinta berarti kita sedang dalam masa proses. Sedangkan proses untuk pemurnian itu butuh, maksudnya proses itu menimbulkan rasa sakit. Jadi kalau sudah sakit berarti kita mau tidak mau kita harus menerima proses, karena proses itu adalah pemurnian. Dan di dalam proses itu butuh cinta, butuh kesetiaan dan penyerahan diri yang total. Dan karena dengan demikian kita akan mencapai tujuan kita untuk bersatu dengan Allah. Di dalam cinta itu butuh doa dan keheningan. Di dalam cinta itu butuh doa dan keheningan. Itu menurut Bapak Yohanes tadi mengatakan bahwa di dalam keheningan itu kita harus punya rasa rindu yang mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau tidak ada keheningan kita tidak mungkin bisa mencintai, karena cinta kepada Allah itu cinta di dalam keheningan, di dalam doa dan keheningan. Lalu tadi ada Ibu Vero tadi mengatakan bahwa cinta itu bermula dari keluarga. Cinta itu bermula dari keluarga. Dan dia mengatakan bahwa Santo Yohanes dari Salib, dia sudah mengenal cinta dari keluarga, sehingga ketika dia di dalam hidupnya, dalam proses hidupnya itu,
dia sangat seperti sangat, kalau berbicara tentang cinta dia sangat fasih begitu. Jadi karena dia telah mengalaminya dari dalam keluarga, dan itu kembali kepada awal bahwa cinta itu Allah yang duluan mencintai manusia. Oke. Ya. Bagaimana? Oke, Suster, masih. Terima kasih, Frater. Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa, Suster Novis, CM ya. Sangat Baik, mendalam. ya, terima kasih dari kelompok 8 yang diwakili oleh Suster Regina, terima kasih. Nah, kita berlanjut ke kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 6. Kita dahulukan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, Frater Fancy, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Saya membuka masker ini. Masker ini salah satu tanda cinta terhadap mereka yang saat ini sedang menderita. Oke, cintanya semakin kelihatan ya, Frater Dani, setelah maskernya dibuka. Baik, terima kasih, Suster Bagita. Kami tadi mengalami kekurangan kelompok, tapi kami tidak mengalami kekurangan cinta. Cinta kami tetap sama. Dari hasil sharing kami menemukan beberapa poin yang tadi juga sudah di-sharingkan oleh teman-teman dari kelompok lain. Rata-rata kita punya pandangan yang sama tentang cinta. Tapi ada hal menarik yang ingin saya bagikan di sini. Satu sharing dari Pater Felix, beliau mengambil kutipan tentang di senja hidupmu, kamu akan diadili oleh cinta. Di senja hidup kita akan diadili oleh cinta. Itu salah satu ungkapan quotes menarik dari Santo Yohanes dari Salib, yang menurut beliau itu yang harus pertama-tama menjadi pegangan kita di dalam mencintai. Artinya bahwa pada akhirnya semua tindakan kita, semua kata-kata kita, perbuatan kita itu akan dinilai berdasarkan cinta. Seberapa besar kita mencintai. Dan cinta ini bukan hal yang sangat tinggi atau jauh atau melampaui, tetapi ini terwujud dalam tindakan yang kecil dan sederhana. Di situ Pater Felix mengambil contoh, kita memberikan minum kepada orang yang sedang haus, atau memberi makan pada orang yang lapar. Itu contoh-contoh tindakan cinta kasih yang kelihatannya sepele, tetapi memiliki aspek yang sangat besar karena berdampak terhadap bagaimana kita akan diadili. Yang kedua, ada refleksi menarik dari Frater Charles. Frater Charles yang saat ini berada di Jerman, sedang menjalani tanda cinta terhadap Ordo dengan berstudi di sana. Beliau memberikan satu penjelasan menarik bahwa cinta itu, Santo Yohanes dari Salib tidak menyampaikan aspek fisik, cinta eros. Artinya cinta yang terikat pada ketertarikan terhadap hal fisik, tetapi itu juga dihargai sebagai hal yang melekat dalam kodrat manusia, sehingga cinta itu mengalami pemurnian dari eros menuju ke filio, menuju ke agape, dan terus menerus seperti punya dinamikanya. Kemudian penjelasan dari Pak Konradus, beliau memberikan penjelasan bahwa ajaran Santo Yohanes dari Salib tentang cinta ini sangat membantu. Karena apa? Karena dia akan menemukan satu kehampaan, rasa hampa ketika menjalani satu kegiatan, berkarya di keluarga, di masyarakat, dalam gereja. Jika dilakukan tanpa cinta, itu akan terasa hampa, merasa tidak ada artinya apa-apa. Jadi di sini cinta seperti adalah segala-galanya. Kemudian dari Suster Avila memberikan penjelasan bahwa cinta itu adalah satu hal yang butuh usaha. Di sini cinta tidak mudah, seperti dibakar, ada pengorbanan. Ketika kita mencintai, artinya kita harus berkorban. Dan ini memang tidak mudah, karena cinta tidak selamanya langsung dibalas oleh cinta. Tetapi cinta seringkali tidak langsung dipahami, sehingga cinta tidak langsung dibalas oleh cinta, tapi butuh proses untuk sampai ke sana. Dan itu bukan alasan bagi seorang untuk tidak mencintai. Oke, terima kasih Frater Dani. Terima kasih Frater Dani. Terus sekarang kita berlanjut ke kelompok 6, kelompok yang terakhir. Saya sendiri yang mewakili kelompok 6 karena tadi saya juga masuk di kelompok 6. Baik, ada beberapa hal yang kami sharingkan di sana tadi. Bahwa cinta itu
membantu saya tuh tidak hanya sekedar berbunga-bunga ketika saya merasakan cinta. Tetapi cinta itu membuat saya tuh menjadi lebih bebas. Bebas untuk menghargai orang lain, bebas untuk bertindak, bebas untuk memberi. Cinta itu membuat saya seperti itu. Lalu cinta itu juga membuat orang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Cinta itu harus menjadikan orang lain adalah yang pertama. Itu tentang cinta. Lalu dalam keluarga, cinta itu adalah cinta yang memberi, bukan cinta yang mengekang atau cinta yang menyimpan untuk dirinya sendiri, tapi cinta itu berbagi. Itu saja 3 hal dari kelompok 6 saja. Baik, Bapak Ibu, kita sudah selesai mempresentasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan cinta yang kita diskusikan dalam kelompok masing-masing. Baik, Suster Bagita, apakah? Oke, mungkin ada satu pertanyaan dari kelompok 5, kalau tidak salah. Minta kesediaan dari Pater Abdul untuk menjawab, dan sekaligus kami memberikan kesempatan kepada Pater Abdul untuk setelah menjawab pertanyaan sekaligus memberikan penegasan atau kesimpulan untuk keseluruhan materi yang telah diberikan. Pertanyaannya seperti ini. Mohon penjelasan dari Pater tentang latar belakang keluarga dari Santo Yohanes dari Salib, atau kehidupan cinta dari Santo Yohanes dari Salib ketika ia hidup di dalam keluarga. Silakan, Pater. Silakan, Pater. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Kalau kita masih ingat pertemuan kita sebelumnya, Pater Chris pernah bercerita tentang latar belakang keluarga dari Santo Yohanes dari Salib, dan termasuk ketika kita webinar pertama dengan menggunakan media ini, pernah kita bicara tentang spiritualitas Santo Yohanes dari Salib, termasuk riwayat hidupnya. Di situ kami menjelaskan sedikit tentang juga Pater Chris agak banyak tentang keluarga Yohanes dari Salib, di mana beliau Yohanes dari Salib lahir dari keluarga yang keputusan 2 orang yang saling mencintai. Jadi ini jelas keputusan 2 orang yang saling mencintai, mereka menikah. Satu harus meninggalkan keningratannya untuk bersatu dengan wanita yang dicintainya dari kalangan biasa. Keputusan ini memiliki risiko yang cukup besar. Ketika ayahnya harus terpisah dari model hidup ningrat atau bangsawan itu. Tetapi cinta menguatkan, cinta menyatukan mereka dan membuat itu stabil. Sampai anak-anak itu lahir karena cinta. Pendidikan awal sejak kecil dia mengalami cinta itu. Tetapi ketika bapaknya meninggal, Yohanes masih kecil, mereka mengalami suatu fase baru dalam kehidupan. Tentu saja tanpa ayah, lalu kehidupan perekonomian kala itu juga amburadul, naik turun, kondisi ekonomi membuat mereka harus pindah-pindah tempat. Tentu saja pindah tempat alasannya itu karena ya kehidupan ekonomi. Tetapi kehidupan ekonomi tidak mengurangi cinta yang diberikan oleh ibunya kepadanya. Maka dapat dikatakan bahwa Yohanes menerima cinta itu dari ibu yang punya cinta yang kebapaan sekaligus keibuan, yang mendampingi anaknya ini di dalam penderitaan, di dalam kesulitan. Ada harapan untuk bergantung kepada Tuhan melalui ibu yang luar biasa itu. Saudara-saudara yang luar biasa, akhirnya saudara yang satu meninggal. Itu proses meninggal, kehilangan itu pasti meninggalkan, saya sangat yakin 100% meninggalkan satu rasa hilang, rasa sakit yang ada di dalam diri Yohanes kecil. Kemudian dia masuk di dalam kehidupan biara. Tentu saja di biara juga bukan satu surga yang sangat sempurna di dalam, karena ternyata di dalam juga ada kumpulan manusia biasa yang mengolah, yang berproses menuju ke persatuan dengan Tuhan. Tentu saja ada hal-hal yang akan membuat dia menyimpan banyak hal
secara psikologis, dia juga bisa membahasakan cinta yang dia terima dari Tuhan, dari ibunya kepada orang lain. Nah, itu ada satu kesatuan, satu fase yang memurnikan dia sampai pada kisah pertemuan pertama, yaitu penjara Toledo. Jadi kira-kira saya tidak bisa bicara panjang tentang riwayat hidup, tetapi secara singkat begitu. Ya, Pak Ter. Dari keseluruhan ini, Pak Ter, diskusi karena, kita. halo Pak Ter, mungkin saya tambahkan, mungkin yang teman-teman mungkin yang belum memahami sejarah atau latar belakang Santo Yohanes bisa lihat kembali video dalam Karmel itu ada video sudah ditampilkan tentang sejarah latar belakang, itu Pak Ter Abdulias sendiri yang menyampaikannya. Silakan Pak Ter, mungkin penegasan akhir sebagai kesimpulan. Oke, penegasan terakhir, rata-rata semua merindukan satu cinta yang menjadi lebih konkret. Dalam diskusi dengan frater kemarin, ada frater yang bertanya tentang bagaimana cinta itu sampai kepada keadilan, pada akhir hidup, akhir hayat kamu akan diadili dengan cinta. Karena Tuhan akan mengembalikan secara adil. Jadi keadilan itu kan memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Maka Tuhan akan mengembalikan cinta yang dia sudah berikan kepada kita yang mungkin hilang karena kemanusiaan kita yang rapuh. Dia akan kembalikan itu ketika kita berproses. Dan rata-rata ingin membahasakan cinta Yohanes itu secara konkret. Dalam penjelasan itu, Yohanes menulis itu adalah pengalaman konkret dia. Pengalaman relasi antara dia dengan Tuhan secara personal. Pengalaman yang bukan lagi pengalaman yang biasa-biasa, tapi pengalaman yang intim, yang benar dia khususkan bersama Allah. Tetapi untuk mempertahankan itu semua, Yohanes menawarkan satu karakter lain, yaitu dengan latihan rohani, yang dalam bahasa Spanyol itu dia sebut dengan ejercicios, atau latihan. Latihan rohani itu kalau kita punya buku pendakian Gunung Karmel itu, pusatnya di bab 2 nomor 7. Di bab 2 nomor 7 itu menjelaskan latihan-latihan rohani yang memudahkan orang akan sampai kepada tahap cinta yang utuh atau diri yang utuh kepada Tuhan. Contoh tingkatan tingkatan latihan itu, yang pertama menurut Yohanes dari Salib itu dengan mortifikasi atau kurban diri. Orang mulai belajar kurban diri di dalam rumah, di tempat kerja, kurban diri, memberi diri untuk komunitasnya, memberi diri untuk keluarganya. Ada banyak yang dia inginkan secara personal, tetapi demi orang lain, demi kebaikan, tapi dia pada titik berkurban. Itu mortifikasi dari dirinya. Lalu mortifikasi itu melalui apa? Melalui meditasi dan kontemplasi, hal-hal yang bersifat rohani. Itu untuk membuat cinta itu semakin sampai kepada tahap persatuan dengan Tuhan. Ini memang sulit, tetapi bagi Yohanes dari Salib dia melakukan ini. Ini membuka ruang untuk kita bahwa orang bisa sampai ke situ kalau dia mau dengan latihan-latihan seperti ini. Itu kita bisa baca di pendakian Gunung Karmel bab 2, lalu Kidung Rohani B bab 22 ya. Ayat 3 dan seterusnya, kita bisa bagi nomor-nomor itu. Lalu latihan yang lain itu adalah mampu memberi orientasi kepada hal-hal yang bukan hal-hal yang menyangkut Tuhan, bukan hal yang indrawi saja, yang menyangkut perasaan saja, kekuatan personal saja, atau sensualitas menurut contoh Santo Yohanes dari Salib dalam buku pendakian Gunung Karmel bab 3 nomor 26 bab 3 26 nomor 26 itu dia katakan demikian. Kita harus mampu memberi orientasi kepada Tuhan dengan melihat dengan jelas apakah diri kita dikuasai oleh indera duniawi kita dengan yang namanya kekuatan sensualitas. Apakah kita hanya ingin kedagingan saja? Nah, itu akan melemahkan cinta kita. Karena itu para saudariku yang saya kasih, merangkum semuanya ini, latihan cinta kita harus berujung atau bermuara kepada yang namanya kebajikan-kebajikan. Ini yang disebut oleh Santo Yohanes sebagai latihan permanen, latihan yang stabil, yang kontinu adalah kebajikan-kebajikan. Itu kita bisa baca di Kidung B bab 16 nomor 1. Bahwa jiwa
mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, karena ia sudah sampai pada titik mencintai Tuhan dengan benar, dengan baik, dan dengan indah. Terima kasih. Oke. Tu sei il mio Dio, Gesù, tu sei il mio Dio, Gesù, tu sei il mio Dio, Gesù, tu sei il mio Dio, io credo